Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Kali ini saya akan sharing tentang materi fisika dasar tentunya, masih di fisika dasar. Tentunya materi fisika yang saya sampaikan ini adalah materi fisika yang SMP ya, kelas 7. Seperti itu. Nah, saya akan melanjutkan materi minggu lalu ya, yaitu tentang besaran turunan. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang besaran pokok dan seperti apa besaran pokok ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Oke, masih di bab yang sama tentang objek IPA dan pengamatannya. Kali ini bahasan kita tentang besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan lebih dari satu besaran pokok gitu. Contohnya luas, volume, konsentrasi, kecepatan, percepatan, segala macam. Ya, seperti itu. Itu termasuk ke dalam besaran turunan. Gitu. Contohnya di sini ada luas ya. Luas itu lambangnya A. Kemudian satuannya meter persegi, lambang satuannya meter kuadrat ya, seperti itu. Kenapa kok meter kuadrat? Karena luas ini diturunkan dari dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar. Keduanya adalah meter dan meter gitu ya satuannya. Maka satuannya menjadi meter kuadrat, seperti itu. Nah, sedangkan volume diturunkan dari tiga besaran panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga satuannya menjadi meter kubik gitu ya, meter pangkat 3, seperti itu. Gimana? Mudah sekali ya kan? Belum pusing ya, semoga belum pusing. Oke, nah lanjut di sini ada kecepatan. Kecepatan juga sama gitu. Nah, cuma bedanya kecepatan ini diturunkan dari besaran yang berbeda gitu. Ada satu besaran panjang yaitu meter, ya kan? Dan satu besaran waktu gitu atau second, sehingga satuannya adalah meter per second gitu. Karena kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu gitu. Jadi kecepatan itu sendiri kan definisinya adalah jarak persatuan waktu atau berapa waktu yang ditempuh untuk mencapai waktu segitu, untuk mencapai jarak segitu gitu. Kecepatannya berapa gitu. Jadi kecepatan itu kan jarak yang ditempuh per satuan waktu gitu. Nah, sedangkan percepatan ini adalah lebih kompleks lagi gitu. Yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu. Artinya diturunkan keturunan dari kecepatan itu sendiri gitu. Jadi berapa kecepatannya per second gitu. Nah, kalau kecepatan kan berapa jaraknya per second. Nah, kalau percepatan adalah berapa kecepatannya per second, seperti itu. Makanya di sini percepatan itu satu besaran panjang, satuannya meter, kemudian dua besaran waktu, gitu ya. Sehingga satuannya adalah meter per second kuadrat, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kan percepatan itu adalah meter per second gitu. Jadi berapa kecepatan per second gitu. Berapa ini kan kecepatan ya. Berapa meter per second gitu. Berapa perubahan kecepatan per detik gitu, per second. Nah, ini percepatan, makanya ini kan dikali ya jadi meter per second kuadrat. Mungkin yang masih bingung, ini operasi matematika sebenarnya ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Bagi yang masih bingung nggak apa-apa, nanti kita punya sesi tersendiri untuk bertanya ya. Jadi kalau bagi kalian yang bingung bisa tanya di kolom komentar atau nanti di sesi live bisa tanya langsung ke saya gitu. Kemudian ada konsentrasi larutan, merupakan molaritas per volume, artinya molaritas sebuah zat ya atau senyawa per volume
di mana senyawa itu dilarutkan seperti itu. Sehingga satuannya mol per meter kubik ya. Karena volume itu kan meter kubik seperti itu. Nah ini sangat sering sekali keluar ya di banyak sekali kasus ini sering kali keluar. Terutama bagaimana cara kita mengkonversi satuan liter ke volume. Ini saya rasa kalian wajib paham konsep ini. Karena konsep ini tuh akan terus terbawa ke pertemuan berikutnya gitu. Jadi kalau di konsep ini kalian nggak paham, di konsep berikutnya itu kalian mungkin akan kesulitan seperti itu. Maka kalau kalian belum paham, silakan ulang lagi video ini atau bisa tanya di kolom komentar atau bisa tanya saya langsung di sesi live seperti itu. Oke, ini sering sekali terjadi ya. Jadi bagaimana sih satuan liter itu dikonversi ke satuan volume gitu. Satuan volume gitu. Jadi 1 liter ternyata setelah dikonversi itu adalah 1 desimeter kubik gitu. Loh kok bisa 1 desimeter kubik? Iya, karena 1 mililiter 1 mili itu sama dengan 1 sentimeter kubik atau 1 cc ya. Nah kalian pernah dengar ya, ada motor 1 cc gitu ya. 1 cc itu. Nah 1 cc itu 1 sentimeter kubik, ini 1 cc itu. 1 cc 1 sentimeter kubik gitu. Ya. Nah 1 sentimeter kubik itu adalah 1 mililiter gitu. Nah karena 1 mililiter itu 1 liter itu adalah 1 liter itu adalah 1000 liter. Karena 1000 mililiter itu adalah 1 liter, maka ini dikali 1000 kan. Ini dikali 1000 sentimeter kubik, naik 1000 ke sini, naik 1000 ke sini ya. Berarti desimeter gitu. Desimeter di sini. Maka 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Ya, bukan 1 meter kubik ya, bukan, tapi 1 desimeter kubik. Ya. Karena ini naik ke atas dibagi 1000 ya. Naik ke atas dibagi 1000. Seperti itu. Ini saya hapus dulu. Gitu ya. Nah, ini kalau naik ke atas ini dibagi 1000. Itu seperti itu. Sehingga 1 mililiter itu kan sama dengan 1000 mililiter ya. 1 liter itu kan sama dengan 1000 mililiter. 1000 mililiter, ini 1000 mililiter. Berarti kan sama dengan 1000 sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik. Nah ini tinggal naik aja ke sini nih. Naik ke sini kan dibagi 1000 ya. Bagi 1000 berarti tinggal 1 desimeter kubik gitu. Berarti ini tinggal ubah ke liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik seperti itu ya. Nah, makanya di sini ditulis bahwa 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Disitulah asalnya seperti itu. Ya, 1 liter 1 desimeter kubik atau 0,001 meter kubik karena dibagi 1000 ya. Setiap naik ke atas itu dibagi 1000. Atau 1000 cm kubik ya, 1000 cm kubik. Tuh. Nah, 1 cm kubik berarti 0,001 liter gitu. Atau 0,001 desimeter atau 1 dibagi 1/1000-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah satuan konversinya di sini, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini kalian wajib paham konsepnya ya. Konsep bagaimana cara mengubah liter ke satuan volume. Karena di pertemuan berikutnya tuh kalian akan kesulitan kalau tidak paham tentang konsep ini. Bagi yang belum paham, silakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa tanya nanti pas sesi live ya. Seperti itu. Nah, di sini
tidak besaran turunan itu tidak hanya yang tadi yang saya jelasin, tidak hanya luas, tidak hanya volume, tidak hanya massa jenis, ada juga tidak hanya kecepatan dan kecepatan, ada juga massa jenis ya. Ada juga massa jenis, ada gaya, ada usaha, ada daya, ada tekanan, ada momentum, dan banyak lagi di sini. Banyak lagi, mungkin kalau kalian udah masuk SMA tuh akan banyak lagi gitu besaran turunan yang bisa kalian temukan gitu. Di sini ada panjang kali lebar, turunan dari panjang kali lebar kali tinggi, ada 3 satuan besaran ini ya panjangnya. Ada massa dibagi volume gitu ya, ada perpindahan dibagi waktu, ini satuannya seperti ini. Ada kecepatan dibagi waktu. Nah, gaya ini adalah massa dikali percepatan, sehingga satuannya adalah kilogram meter per second gitu ya. Kilogram jadi meter atau meter per second, ini tinggal tambahin kilogram aja di depannya gitu. Di kilogram meter per second gitu. Atau ada usaha, gaya perpindahan gitu. Gaya itu kan kilogram meter per second ya, perpindahan kan meter ya. Berarti dikali meter, meternya 2 kali, berarti meternya pangkat kuadrat 2 ya. Karena jadi kilogram meter per second dikali meter. Nah, meternya ada 2 di sini, maka meternya kuadrat seperti itu ya. Karena meternya bukan di bagian, jadi kalau gini ya, buat biar kalian tahu operasi matematika seperti apa gitu. Jadi di sini misalkan ada apa namanya tuh kilogram ya, ada meter dibagi second gitu ya. Nah, ini sama dengan kilogram meter kuadrat per second gitu. Atau gini deh, misalkan di sini ada massa ya, massa itu kan misalkan di sini nih massa kali kecepatan ya, gaya. Massa itu kan satuannya kilogram ya. Dikali berarti percepatan itu kan meter per second kuadrat ya. Berarti ya gini gitu. Nah, ini adalah Newton, ini adalah ini kayak gini nih bentuknya nih. Maaf. Ya kayak gini bentuknya ini. Kayak gitu ya. Seperti itu. Mungkin nanti kalian akan lebih paham jika sudah paham konsep matematika sebenarnya. Oke, next ada contoh soal nih. Misalnya jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Oke, satuannya nih, dari satuannya kita udah tahu nih. Dari satuannya kita udah tahu rumusnya apa. Kan ada gram per liter, berarti udah nih berat dibagi volume gitu ya, udah ketahuan gitu. Berarti nih masanya berapa? 5 gram kan, 5 gram. Itu dibagi volumenya berapa? 250 mililiter. Ups, salah. Itu harusnya liter nih, bukan mililiter, berarti 0,25 gitu ya. Ya udah tinggal konversikan aja gitu. 5 dibagi 0,525 berapa? Itu. Berapa tuh hasilnya? 20 gram per liter. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian dibagi 250 ini salah. Karena satuannya nanti gram per mililiter, bukan liter ya. Ini salah ini. Salah ya. Ini salah. Jadi dikonversikan dulu ke liter. Karena yang dicari adalah, ini satuannya kan yang dicari itu gram per liter ya. Jadi kalian konversikan dulu mililiternya ke liter. Nah, ini banyak yang kurang teliti di situ ya. Seperti itu. Next. Ada contoh soal yang kedua nih, biar kalian lebih paham juga ya. Ini tentang laju pertumbuhan tanaman. Nah, ini laju pertumbuhan yang ditanyakan adalah sentimeter per hari. Oh, sentimeter per hari nih. Ya, lebih mudah berarti. Ini kita lihat nih ada 2 cm ya kan. Tinggi kecambahnya, tinggi awalnya 2 cm. Kemudian setelah 5 hari, ternyata tingginya jadi 8. Oke. Awalnya 2,
Terus setelah nunggu 5 hari jadi 8 hari. Berarti selisihnya berapa nih? 8 dibagi 2, berarti dia tumbuhnya dari 2 ke 8 tuh 6 ya. Gitu. Berarti ya tinggal dibagi aja 6 cm, berarti dalam 5 hari itu tumbuhnya 6 cm gitu. Dibagi 5 hari. Itu kan ini satuannya cm pasti kan? Nah ini hari kan, 5 hari kan. Nggak perlu kita konversikan lagi ke detik kan? Karena yang di sini yang ditanya juga 5 cm per hari. Berarti kita aman karena kita nggak disuruh konversikan dulu ke detik gitu. Nah berarti ya udah 6 bagi 5 berapa? 6 dibagi 5 berapa? 1,2 ya cm per hari gitu. Wah ini salah berarti nih. Ini 1,2 ya. Bukan apa? Salah nih ya, bukan gitu. Ini salah. Bukan 0,8 ya. Tapi 1,2 cm per hari. Gitu. Wah, ini yang bikin soalnya ngantuk nih pasti. Oke, nah sekarang saya kasih tugas lagi ya. Gitu. Saya kasih tugas buat kalian. Nah, tugasnya mudah kok ya. Ini sangat mudah sekali. Tugasnya adalah ada 3. Bisa kalian baca sendiri ya, atau saya bacain nggak apa-apa lah. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam segelas air 125 ml, berapakah konsentrasi larutannya? Jika dalam satuan gram per liter. Nah, ingat gram per liter loh ya. Ingat gram per liter. Awas. Itu jangan sampai jangan enggak fokus nih. Gram per liter ya satuannya. Kemudian Aceh menanam jagung. Pada awalnya pengukuran tinggi jagung adalah 10 cm. Selang 2 minggu ternyata tingginya menjadi 17 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Cm per hari. Nih mudah kan? Tadi udah ada contohnya. Nah sekarang ada soal yang belum saya contohin nih, tapi siapa tahu kalian bisa juga kan? Ini mudah juga nih. Misalnya motor Rossi awalnya diam, tapi tiba-tiba melaju dengan kecepatan 6 meter per second dalam waktu 2 detik. Itu berapakah percepatannya? Gitu ya. Nah, gitu. Berapakah percepatannya gitu. Berarti kalian harus tahu dulu rumus percepatan apa, konsep percepatan seperti apa gitu. Oke. Nah, silakan jawabannya bisa diketik langsung di email gitu ya. Tapi jangan lupa dikasih nama sama kelas gitu ya. Biar saya tahu siapa yang ngirim. Atau kalian bisa ketik di Microsoft Word, kemudian file Microsoft Word-nya kalian kirim ke email gitu. Atau kalian bisa tulis di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas dan jawaban. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Paling lambat saya tunggu 26 Juli ya 2020. Nanti saya rekap gitu. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Mungkin ini adalah akhir dari bab pertama ya tentang objek IPA dan pengamatannya. Gitu. Nah, nanti kita akan masuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru atau bab baru seperti itu. Oke, jangan lupa kalian ngerjain tugas. Terus jangan lupa di subscribe video ini ya, jangan lupa di like, di share, komen gitu. Bagikan ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.